يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام عليك. Nah, sifat keringat dalam keadaan padang mahsyar seperti tadi, berkumpul dengan sedemikian banyak jenis macam-macam makhluk Allah. Nah, di situ ada hal yang penting juga yang diperhatikan, ada tentang keringat, tentang paluh. Nah, banyak orang di situ nang kesakitan karena kebanyakan berisi paluh. Nah, panas. Kemudian bertafakurlah tentang berdesakannya para makhluk. Di situ berdesak-desakan. Dan berkumpulnya mereka. Sehingga berdesakan di mauqif, di padang mahsyar itu penduduk langit yang 7 dan bumi yang 7 dan malaikat, jin, syaitan, binatang buas dan burung. Semuaan berkumpul di satu halaman itu. Nah, lalu yang tadinya matahari kada bercahaya, matahari bersinar. Nah, jadi artinya waktu kita menuju kubur itu, bujur-bujur dari kubur menuju padang mahsyar itu gelap gulita. Setelah kita sampai di mahsyar itu, lalu matahari itu bersinar. Nah, sudah terkumpulan di seluruh penduduk dunia ini dari awal sampai akhir. Nah, terkumpul di situ, matahari bercahaya, bersinar. Lalu matahari bersinar di atas mereka dan telah berlipat ganda panasnya. Nya kada ada naungannya, kada ada nang menyerapnya lain pada makhluk yang ada di situ. Kada ada pohon, kada ada banyu, kada ada apa. Kalau perkara urusan lapar itu jangan dibicarakan lagi laparnya. Bicara haus jangan dibicarakan, bersangatan haus. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan supaya jangan lapar di sana. Nah, jadikanlah kebiasaan hidup memberi makan orang. Kalau hendak di sana jangan haus, jadikanlah kebiasaan hidup memberi orang minum. Kalau di sana hendak jangan bertelanjang, jadikanlah kebiasaan kita memberikan orang pakaian. Jadi di situ pasti haus. Orang-orang yang kikir di situ haus, lapar, bertelanjang. Nah, panasnya matahari berlipat ganda dan berubah dari apa yang telah ada di atasnya, dari keringanan urusannya. Kemudian matahari itu didekatkan dari kepala semua alam. Langitnya sudah hancur, langit sudah kada ada lagi. Jadi matahari itu kan letaknya kada di langit pertama. Ada yang mengatakan di langit keempat kalau letaknya matahari. Kalau langit pertama mungkin kepanasan semuaan. Ini langitnya sudah kada ada lagi. Nah, kita bayangkan kayak apa panasnya. Langitnya kada ada lagi. Langitnya sudah hancur, luluh macam timah tadi. Nah, kemudian matahari itu didekatkan dari kepala semua alam seperti kadar di antara dua busur. Maka tidak tersisa di atas bumi itu satu naungan selain naungan arasnya Allah, arasnya Tuhan semesta alam. Nah, hanya ada naungan aras. Dan tidak mungkin dari bernaung dengan aras itu selain orang-orang yang mukarrabun. Yang bisa bernaung di aras itu hanya orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Nah, jar Nabi, ada 7 golongan manusia yang pada hari kiamat itu masuk dalam naungan aras Allah itu. Nah, 7 kelompok manusia ini kada kepanasan di situ karena dia bisa dapat
jatah fasilitas bernaung di arasnya Allah. Yang pertama ujar Nabi kita, imamun adilun, seorang imam yang adil. Arti imam ini penguasa yang adil, penguasa yang adil, penguasa yang adil. Nah, ini di akhirat ini kada kepanasan karena dapat naungan dari arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang hidupnya beribadah kepada Allah. Orang yang usia muda, usia anum, hidupnya beribadah kepada Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, baik laki-laki baik bini-bini yang umurnya 30 tahun 20 tahun itu usia muda, 30, 20, 17, 18, 19, 20, 25 itu usia muda. Di saat-saat usia muda, di saat-saat nafsunya tinggi tapi nya bisa mengendalikan nafsu, beribadah kepada Allah. Orang sibuk dengan keramaian-keramaian waktu muda, inya kada, inya beribadah kepada Allah. Nah, ini orang kalau nya mati, dia dapat naungan aras Allah. Jadi imamun adil yang pertama itu hanya untuk laki-laki, untuk bini-bini kada ada situ. Nah, wasyabun, nah ini masuk bini-bini laki-laki. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, orang muda, baik laki baik bini, orang muda yang hidupnya kada tahu luar, ini hanya beribadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ini khusus laki-laki juga. Laki-laki juga. Laki-laki yang hatinya digantungnya di masjid. Awaknya aja di luar, tapi hati digantungnya di masjid. Artinya apa? Laki-laki ini orang yang sembahyangnya berjamaah. Sembahyang berjamaah, zuhurnya ke masjid. Kayaknya bulik kalau war masjid, ini sudah berniat kayaknya asar ke masjid pulang. Asar ke masjid pulang. Kayaknya bulik ke rumah, sudah berniat pulang, kayaknya maghrib ke masjid pulang. Itu artinya hatinya digantung di masjid. Nah, orang yang melazimi sembahyang berjamaah di masjid itu termasuk orang yang dapat naungan aras Allah. Ini rajul laki-laki. Wa rajulani tahabba fillah, yang keempat dua orang laki-laki yang keduanya itu saling sayang bersayangan pada jalan Allah. Dia berhimpun atas Allah dan berpisah atas Allah. Ini laki-laki ini bersahabat, bersahabat nang bujur-bujur karena Allah. Kada ada kepentingan apa sedikit jua pun selain daripada bersahabat itu. Kalau nya berkumpul, berkumpulnya karena Allah. Kalau nya pun berpisah, berpisahnya karena Allah. Nah, laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Perempuan dengan perempuan ini bersahabat semata-mata karena Allah. Kada ada tujuan lainnya bersahabat semata-mata karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, dia berpisah pun karena Allah. Nah, ini pun masuk juga dalam golongan yang 7 itu. Walajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang punya kedudukan dan keelokan, diajak untuk berbuat maksiat, berbuat zina. Laki-laki itu berkata, aku takut kepada Allah. Sebaliknya sama, bini-bini diajak oleh laki-laki yang punya kekayaan, punya kepangkatan, diajak untuk melakukan zina. Ujar si bini-bini, aku takut kepada Allah. Nah, itu orang seperti itu, walaupun sekali-sekali seumur hidup pernah, walaupun seumur hidup sekali kejadian itu, nah itu akan membuat ingin dapat naungan aras di padang mahsyar nang panas itu.
Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang baik laki-laki baik perempuan yang bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan sedekahnya itu sehingga kada tahu tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini bersedekah ni orang kada nang tahunya, nang menerima pun kada tahu pada inya nang bersedekah. Nah, memang sedekah itu ada baik terang-terangan. Yang baik terang-terangan ini bersedekah itu satu tujuannya supaya ditiru oleh orang. Nah, ini bersedekah di tengah orang banyak. Inya mengisahkan, aku tadi bersedekah lawan si fulan sekian. Tapi niatnya apa? Niatnya supaya nang depan dirinya ini meniru inya, mencontoh inya suka bersedekah. Nah, itu ganal juga pahalanya. Nang kedua, bersedekah itu baik juga terbuka untuk menjaga diri. Menjaga diri. Karena di kampung ini mun bersedekah tuh kita bersembunyian aja, orang kada nang tahunya, padahal orang kikir kena kita. Bah, pemalar benajan itu kikir. Padahal kita bersedekah cuma orang kada nang tahunya. Nah, jadi perlu juga sedekah itu ada yang terbuka untuk menjaga kehormatan diri, jangan sampai disambat orang kita ini bakhil, kikir. Nah, lalu ada juga sedekah yang kita rahasiakan. Nah, jadi ada juga sedekah yang kita rahasia, nang jangan tahu. Di rumah anak bini kada tahu, nang menerima pun kada tahu pada kita nang memberi. Nah, itu mestinya ada juga. Jadi sedekah yang terbuka ada, sedekah yang tersembunyi ada. Sedekah yang terbuka ada manfaatnya. Bila ditiru orang, kita dapat pahala. Nah, bila kita bersedekah terbuka, lalu orang kada menggibah kita, kita pun dapat pahala karena menjaga orang daripada dosa. Dapat pahala, cuma menjaga orang dari dosa. Nah, bersedekah secara sembunyi-sembunyi ini, nah, fadilatnya, manfaatnya kita dapat naungan Allah pada hari kiamat kaina. Itu baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketujuh, warajulun zakarallah khaliya fafadat ainah. Seorang laki-laki, bini-bini sama aja, laki-laki kah, perempuan kah yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi yang kada ada orang melihat mendengarnya, fafadat ainahu, maka dia menangis. Nah, dia berzikir kepada Allah. Dia takut kepada Allah atau malu kepada Allah sampai mengeluarkan air matanya di tempat yang sunyi. Nah, itu pun faedahnya adalah dapat naungan di padang mahsyar, di tempat yang panas yang kada ada naungan selain naungan Allah itu. Nah, jadi orang-orang di padang mahsyar itu kalau kada termasuk yang 7 ini ya kepanasan tadi bang sudah kada kemana-mana benaung. Kalau masuk dalam salah satu di antara ini, apalagi ada 2-3 macam nangkawa yang bisa kita kerjakan, makin banyak fasilitas naungan di padang mahsyar itu. Dan tidak mungkin dari bernaung dengan aras itu selain orang-orang yang muqarrabun, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapakah di antara orang yang bernaung dengan aras dan antara orang yang bercampur dengan panasnya matahari yang telah meleburnya karena panasnya dan bersangatan kesulitan dan kesedihannya karena nyalanya. Nah, kemudian para makhluk durung mendurung, dan sebagaimana mereka mendurung sebagian yang lain karena sangat berdesakan. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام